undangan yang hadir hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa melakukan diskusi panel untuk tugas bahasa Indonesia. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Christine selaku guru bahasa Indonesia. Kepada Ibu Christine, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Ibu kasihi, yang Ibu banggakan, anak-anakku semua kelas 12 bahasa SMA Negeri 4 Cibinong. Pada kesempatan yang baik ini kita berada di ruang aula SMA Negeri 4 Cibinong dalam rangka pembahasan diskusi panel dengan tema yang menarik, susahnya jadi perempuan. Luar biasa tema kali ini ya. Tentu saja ini akan membuat kita bersemangat ini untuk menggali kira-kira apa informasi yang akan kita dapatkan dari kegiatan hari ini. Diskusi panel adalah salah satu kegiatan pembelajaran, merupakan materi pembelajaran di kelas 12 bahasa. Kegiatan ini sangat penting bagi kita semua dalam rangka melatih keterampilan berbicara, mengasah kemampuan, menambah wawasan ke depan sehingga cita-cita di masa yang akan datang akan lebih mudah kita raih ketika kita mengawali sejak dini. Nah, untuk anak-anakku semua yang menjadi panelis hari ini, jangan ragu ya, jangan nervous. Ayo rileks untuk menyampaikan semua yang menjadi hasrat sebagai seorang perempuan. Artinya dari pihak perempuan ini karena kesetaraan gender kan kita membahas kali ini. Itu juga ada panelis laki-laki ya, perwakilan dari laki-laki, nama Rio. Tentunya akan bersikap netral untuk memberikan pendapatnya terkait dengan tema yang akan diangkat pada kali ini. Ya, terima kasih untuk yang hadir, partisipan tetap semangat. Silakan bertanya kepada para panelis hari ini dan gali informasi terbaik untuk kalian mendapatkan bekal di masa yang akan datang terkait kesetaraan gender ya, dengan tema susahnya jadi perempuan. Sambutan Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Christine atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memulai diskusi panel. Partisipan diharap mengikuti kegiatan diskusi panel ini dengan baik dan mengikuti acaranya dari awal hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Christine Madadja Tarima SPD, para panelis, serta partisipan sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan kami dalam acara diskusi panel kelas 12 bahasa SMA Negeri 4 Cibinong. Saya Riri Bernonia Palosa sebagai moderator. Pada hari ini tanggal 19 Agustus 2022, kita akan membahas sebuah isu perempuan, kesetaraan, dan berapa banyak orang di sekitar kita yang paham akan isu-isu tersebut. Maka dari itu saya telah menghadirkan beberapa ahli yang akan saya undang. Yang pertama ada Alfi Puspita Widiasari, sarjana filsafat sebagai aktivis muda perempuan. Yang kedua ada Davina Cahyarini sebagai perwakilan suara mahasiswi yang sering dianggap memiliki cita-cita yang terlalu tinggi sebagai perempuan. Yang ketiga ada Fatia Amada sebagai wanita karir yang memiliki banyak pengalaman. Yang keempat ada Muhammad Damario Maulid Rizky sebagai public figure. Yang terakhir ada Nur Sabrina Duyanti sebagai novelis. Pada kali ini kami akan mengangkat sebuah tema yaitu susahnya menjadi perempuan. Silakan kepada panelis Alfi untuk menjelaskan beberapa pendapatnya. Baik, terima kasih. Susahnya jadi perempuan jika terlalu pintar atau lebih sukses dari para pria karena dapat membuat pria menjadi minder. Susahnya jadi perempuan ketika pria dengan mudahnya jatuh cinta dengan kecantikan dan keestetika semata. Kejamnya realita saat perempuan harus memuaskan diri mereka di tempat yang bias.
Perempuan sulit menjadi diri mereka sendiri karena banyak tuntutan yang hadir dari lingkungan, keluarga, dan pria. Di zaman yang penuh tuntutan terhadap perempuan karena harus bisa multitasking, sedangkan segalanya menjadi double standar. Ancaman yang lain datang dari diri mereka sendiri, bahkan dari kaumnya di mana mereka saling membenci karena merasa insecure. Kita dibangun oleh persepsi bahwa kecantikan bagi perempuan adalah mutlak dan wajib. Banyak perempuan sekarang yang berlomba-lomba menjadi yang tercantik. Bahkan mereka mengikuti standar ke sebuah kecantikan yang ada di masyarakat yang harus putih, langsing, tinggi, dan celotehan lainnya. Sejatinya perempuan adalah makhluk yang indah dan sempurna yang dibuat oleh Tuhan. Perempuan hanya butuh dihargai dan dihormati. Perempuan, jadilah apapun yang kalian inginkan. Jangan takut dengan stigma bias yang ada di masyarakat, karena pria dewasa dan bertanggung jawab tidak akan membatasi potensi kalian. Terima kasih. Terima kasih kepada panelis Alfi. Boleh tepuk tangannya para partisipan. Di berbagai tempat masih banyak yang menganggap wanita itu dengan stigma-stigma yang bias ya. Oleh karena itu kami juga ingin mengetahui apakah di zaman yang sudah modern ini para wanita masih ingin berpendidikan tinggi. Boleh dijawab oleh Devina Cahyarini. Baik, terima kasih. Di era yang semakin berkembang, peran perempuan turut berkembang dan tidak dapat dibatasi. Banyak perempuan masa kini sudah mulai menyadari bahwa pendidikan tinggi itu penting, dan mereka juga memiliki dan bisa mengambil keputusan sendiri selama tidak melanggar nilai, norma, hukum, dan agama. Namun masih banyak stigma negatif yang melekat pada masyarakat. Bagi saya, menjadi seorang perempuan tidaklah mudah. Perempuan dituntut untuk menjadi sempurna. Perempuan dituntut untuk harus bisa melakukan segalanya melakukan sendiri. Kemudian setiap keputusan atau langkah yang diambil selalu ada pertanyaan, pernyataan, dan larangan. Misalnya kalau perempuan bersekolah tinggi, kita pasti pernah atau sering mendengar kalimat untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya hanya di dapur atau di rumah saja. Kemudian beberapa orang juga masih memandang perempuan harus bertanggung jawab untuk mengurusi urusan rumah tangga, misalnya menyuci, memasak, membersihkan rumah, dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Stigma negatif pada masyarakat juga membuat perempuan menjadi dilema dan kehilangan motivasi untuk melanjutkan studinya. Hal semacam ini secara langsung membuat perempuan untuk memilih menikah. Oleh karena itu, perempuan membutuhkan lebih banyak keberanian untuk memperjuangkan hak dan pilihannya. Perempuan memiliki berbagai alasan yang melatar belakangi mengenai pendidikannya. Bisa saja mereka ingin melanjutkan studinya karena mereka ingin meraih cita-citanya, memiliki passion di bidang tersebut, kemudian dia juga ingin menambah relasi dan wawasan. Perempuan berpendidikan tinggi juga sangat penting untuk bekal masa depannya, walaupun nanti dia hanya menjadi ibu rumah tangga. Namun bisa menjadi ibu rumah tangga yang memiliki wawasan yang luas dan terbuka sehingga memiliki anak yang cerdas dengan mengajarkan segala sesuatu mulai dari yang sederhana hingga ke yang kompleks. Tumbuh kembang, kecerdasan, serta karakter anak-anak itu berdasarkan pola asuh orang tuanya, terutama ibu. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, karena pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh pengetahuan, dan pendidikan itu tidak ada batasannya. Pendidikan tinggi berguna untuk membantu kita dalam memecahkan masalah yang akan datang, karena kita dituntut untuk berpikir kritis untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian di era sekarang juga pendidikan berperan penting, karena perempuan harus dan menuntut perempuan untuk lebih mandiri. Mandiri di sini maksudnya adalah melakukan segala sesuatu tanpa bantuan dan bisa melakukannya terlebih dahulu. Kemudian di samping itu, pendidikan tinggi dapat melatih perempuan untuk tidak mudah gegabah. Misalnya, jika keluarga sedang mengalami kesulitan ekonomi, seorang perempuan berpendidikan akan menghadapi masalah dengan bijaksana dan mengambil keputusan secara kreatif dan kritis. Dan juga perempuan tidak akan tertipu oleh mereka yang berusaha memecah belah keluarga mereka. Dan di masa sekarang juga, di masa modern ini, kebanyakan perempuan tidak hanya ingin menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga ingin
menjadi ibu rumah tangga sekaligus wanita karir. Mereka perempuan bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Mereka bisa menjadi arsitektur, bisa menjadi diplomat, desainer, guru, dokter, dan lain sebagainya. Saya kira cukup dan terima kasih. Baik, terima kasih atas panelis Davina. Boleh kita tepuk tangannya untuk Selanjutnya, saya juga ingin bertanya kepada Fatia sebagai wanita karir, menyinggung isu-isu gender yang saat ini sedang marak, apa saja hal-hal yang banyak dirasakan para perempuan? Silakan kepada Fatia. Baik, menjadi perempuan di dunia kerja pun sama susahnya, sekalipun Anda memiliki jabatan. Saya kurang lebih sudah menjabat sebagai direktur selama 3 tahun dan ada beberapa hal yang kurang mengenakan yang saya alami. Tentu saja yang pertama adalah soal isu gender, dimulai dari diskriminasi dan diremehkan. Saat pertama kali saya menjabat sebagai direktur, kata-kata yang paling saya ingat adalah, kok bisa ya perempuan jadi direktur? Saya tidak yakin nih kalau dia jadi direktur, dan berakhir membuat gosip-gosip serta membuat fitnah. Kenapa saya menjadi seorang direktur yang mungkin akan gosipnya sedikit berlebihan. Lalu tentu saja ada dengan penyalahgunaan kekuasaan. Karena orang-orang mengira saya mudah dimanipulasi hanya karena alasan utamanya adalah karena saya perempuan. Mereka mungkin, mohon maaf bahasa kasarnya adalah penjilat. Mereka merayu saya, mereka membuat saya merasa bersalah atau merasa iba ke mereka, lalu mengikuti kemauan mereka. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah termakan omongan mereka. Tentu saja yang terakhir tidak luput dari pelecehan seksual. Pelecehan tidak hanya secara fisik ke fisik, tapi ada juga secara omongan atau yang disebut dengan pelecehan verbal. Dan kebanyakan adalah pelecehan verbal. Tidak hanya kepada saya, kepada karyawan-karyawan wanita pun juga ada. Sebenarnya hal-hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tapi perempuan pun juga ada. Jadi tidak hanya laki-laki kepada perempuan, tapi perempuan kepada laki-laki pun juga ada. Tetapi yang saya banyak lihat yaitu kebanyakan adalah laki-laki. Mungkin di dunia sekarang, di dunia modern ini tidak ada sistem patriarki karena sudah lewat dan perempuan-perempuan juga sudah menunjukkan diri mereka. Tetapi karena dulu itu merupakan kebiasaan, jadi sampai sekarang sifat patriarki masih ada. Sistemnya sudah tidak ada, tapi sifatnya masih ada, di mana laki-laki adalah dominan, terutama di dunia kerja. Lalu mereka akan merasa iri saat perempuan berada di atas mereka. Mereka juga tidak akan terima. Tidak semua laki-laki, tetapi yang kebanyakan yang saya temui adalah seperti itu. Meskipun mereka tidak memperhatikannya secara langsung, tetapi tentu saja masih banyak yang menghargai saya. Sebenarnya entah kita perempuan atau laki-laki, kita harus menjaga sikap. Menjaga sikap itu tidak memandang gender. Jadi kita harus menjaga sikap dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Itu adalah hal-hal beberapa yang saya alami saat saya menjabat sebagai direktur atau menjadi wanita dalam dunia pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada panelis Fatia. Boleh kita beri tepuk tangan. Wow, ternyata bisa semenakutkan itu ya keberadaan perempuan di dunia kerja. Selanjutnya saya ingin dengar dari perspektif laki-laki serta public figure tentang bagaimana cara laki-laki memandang perempuan. Boleh kepada Muhammad dari Baik, saya akan menjawab. Ini tentang bagaimana seorang manusia memandang manusia yang lain. Itu bukan karena penampilan, bukan karena kondisi fisik, bukan karena status sosial, bukan juga karena strata pendidikan. Tidak seharusnya manusia merendahkan dan meremehkan orang lain, karena mereka hanya melihat apa yang terlihat dari orang lain. Saya berikan contoh, perempuan seringkali menunjukkan kelemahannya dibandingkan keberaniannya. Laki-laki ini lebih segan dengan perempuan yang berani daripada perempuan yang manja dan cengeng. Setiap manusia, seburuk apapun mereka, pasti memiliki hal yang membuat mereka tidak patut diremehkan dan direndahkan. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah karena kebanyakan manusia tidak bisa melihat seseorang secara utuh dan tanpa mengkaitkan nilai seseorang dengan nilai-nilai yang dianggap baik oleh kebudayaan tertentu. Ada banyak alasan pria menganggap perempuan lemah. Di sini saya akan mengambil satu contoh dari beberapa perempuan. Seringkali banyak yang berbicara tidak pada tempatnya. Sebenarnya nggak terbatas pada wanita saja sih, laki-laki juga sama.
Tetapi mungkin karena tingkat kecerewetan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, jadilah itu alasan pria menganggap perempuan lebih lemah biasanya. Sifat banyak bicara tidak pada tempatnya disebabkan karena dia merasa bahwa dirinya adalah pusat dari segala perhatian. Tapi sekarang sudah bukan zamannya lagi berpikir bahwa perempuan tak layak mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum pria. Perempuan harus bisa memberi dampak positif dimanapun berada. Peran perempuan begitu besar, tidak kalah dengan pria. Perempuan di zaman sekarang ini bukan lagi seorang perempuan yang haus akan pengetahuan. Justru perempuan sekarang ini adalah sosok perempuan yang memiliki pengetahuan luas. Perempuan bukanlah makhluk yang lemah, melainkan dia adalah sosok yang tangguh yang bisa menjadi partner yang sepadan untuk laki-laki. Seperti pepatah yang sering kita dengar. Di balik laki-laki sukses, ada wanita hebat di belakangnya. Menjadi perempuan hebat tidak harus cantik dan pintar. Perempuan hebat tidak dilihat dari dandanannya yang modis, rumahnya yang bagus, mobilnya yang mewah, dan memiliki kekayaan serta pekerjaan yang mapan maupun suami yang kaya dan mapan. Saya rasa cukup, terima kasih. Terima kasih kepada panelis Mario, boleh kita beri tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada para panelis yang sudah memberikan pendapat masing-masing. Sebelum saya membacakan kesimpulan pada kegiatan diskusi panel ini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, saya Siti Naura Amanina. Di sini saya ingin bertanya kepada Bu Fatia, bagaimana cara agar percaya diri sebagai pemimpin perempuan yang pastinya bawahan Anda ada yang laki-laki. Terima kasih. Silakan kepada panelis Fatia untuk menjawab pertanyaan dari Siti Naura Amanina. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti Naura. Bagaimana bisa saya percaya diri? Ada beberapa sifat yang harus kita miliki ketika menjadi seorang pemimpin, entah dimanapun. Yang pertama adalah harus tegas. Kalian harus tegas, tidak boleh pilih kasih. Jika kalian sudah mencapai tujuan bersama atau keputusan bersama, kalian harus tetap fokus kepada tujuan tersebut. Jadi orang-orang juga sudah bisa menilai kita bahwa kita pantas berada di posisi tersebut. Yang kedua adalah tanggung jawab. Yang pastinya kita karena sudah diberi posisi atau posisi tersebut atau tanggung jawab tersebut, kita harus melaksanakannya. Kita harus mengarahkannya untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Terus juga jika ada orang yang melakukan kesalahan, itu juga termasuk tanggung jawab kita meskipun bukan sepenuhnya. Karena bisa jadi kita yang salah atau secara individu. Dan tugas kita adalah membenarkannya, mengarahkannya kembali. Lalu tentu saja kita harus cerdas. Cerdas bukan berarti harus pintar dalam pelajaran atau seperti lainnya, yaitu cerdas dalam berpikir dan mengambil tindakan. Kita jangan mau mudah dimanipulasi. Kita juga harus mengamati sekitar, kita juga harus berpikir sebelum bertindak. Jadi orang-orang pun akan segan kepada kita. Lalu tentu saja yang terakhir adalah percaya diri. Yang masuk di percaya diri itu seperti optimis, jangan sampai pesimis. Karena apa yang kita pikirkan bisa akan terjadi di masa depan. Misalnya kalau dari sekarang kita akan pesimis kayak, wah saya nggak bisa, saya bakal gagal. Itu bisa jadi memicu kegagalan di masa depan karena dari awal kalian sudah seperti itu. Dan juga ditambah kalian akan diremehkan karena kalian sudah memperlihatkan banyak kelemahan. Jadi kita dari awal harus sudah optimis, saya bisa, dan dengan suasana seperti itu di masa depan pun juga bisa jadi mencapai suatu keberhasilan. Nah itu menurut pendapat saya. Mungkin ada pendapat lain dari partisipan atau mungkin ada yang tidak setuju. Jadi mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kepada panelis Fatia. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Saya Agustina Wulandari, saya ingin bertanya kepada panelis 4, Primary University. Dari sudut pandang laki-laki, adakah sifat istimewa yang hanya dimiliki seorang perempuan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Silakan kepada panelis Mario untuk menjawab. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Agustina.
Kalau menurut saya pribadi, sebagai laki-laki, salah satu sifat istimewa yang hanya dimiliki perempuan ialah sifat terbuka dan tidak takut mengungkapkan pemikirannya. Banyak juga perempuan yang tidak suka mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan meminta laki-laki untuk lebih pengertian dengan menebak apa yang ada di isi kepalanya. Jujur, hal ini sangat menyebalkan bagi kaum laki-laki dan menjadi alasan utama meninggalkan wanita tersebut. Kebanyakan laki-laki lebih menyukai hal yang simpel dan tidak berbelit-belit. Jadi tolong kalau untuk perempuan lebih bisa memahami lah. Jangan maunya dimengertiin terus sama laki-laki ya. Terima kasih. Terima kasih kepada panelis Mario untuk jawabannya. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Nadia Sujana Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Davina, mahasiswa. Bagaimana jika sebagai perempuan dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu untuk melanjutkan studi S2 dengan menikah? Silakan kepada panelis Davina untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nahda. Terima kasih atas pertanyaannya saudari Nahda. Bagi saya pendidikan dan menikah adalah dua hal yang berbeda dan memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Jadi mereka juga sama-sama memiliki risiko yang besar sehingga kita harus benar-benar bertanggung jawab. Dan tentu perempuan memiliki pilihannya masing-masing, memiliki keputusan masing-masing. Yang harus kita perhatikan, menurut saya kita perhatikan adalah prioritas. Apa prioritas kita? Apakah kita harus melanjutkan studi kita atau kita harus menikah? Misalkan jika kalian kalian ingin melanjutkan setelah kuliah kalian ingin menambah ilmu, waktunya tidak berjauhan, atau misalkan sudah finansial sudah cukup untuk biaya S2 atau memiliki biaya beasiswa S2 dan tidak ingin bekerja terlebih dahulu, S2 adalah pilihan yang tepat. Kemudian jika kita sudah siap secara lahir batin, sudah siap secara finansial, siap akan keterbatasan waktu karena harus fokus dengan keluarga, mungkin menikah adalah pilihan yang bisa diambil setelah lulus kuliah. Saya kira cukup jawabannya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kepada Davina. Mohon tepuk tangannya. Pertanyaan selanjutnya, boleh silakan. Perkenalkan, saya Najwa Nabila. Saya ingin bertanya kepada aktivis perempuan Alfi. Apakah ada cara agar pandangan masyarakat berubah sehingga perempuan Indonesia hidup tidak terkekang oleh beauty standar seperti cantik itu harus kurus, putih, dan lain-lain? Apa ada saran yang Anda miliki? Terima kasih. Terima kasih saudara Najwa. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Najwa. Beauty standar itu tuh tidak ada, karena beauty standar itu tercipta karena masyarakat itu sendiri. Kita seharusnya bersyukur karena Tuhan telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Salah satu saran saya agar stigma ini terlepas adalah dengan tidak menggunakan brand ambassador dari orang asing untuk menjadi produk kosmetik kita, karena mereka kulitnya tidak sama dengan kita. Salah satu contohnya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya sadar bahwa kulit kita itu sangat cantik dan mensyukuri apapun yang telah diberikan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada panelis Alfi. Mari kita beri tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya, atau sudah cukup? Oke, baik, sudah cukup. Mari kita lanjutkan untuk membacakan kesimpulan dari diskusi pada hari ini. Kesimpulan diskusi panel hari ini. Topik diskusi, susahnya menjadi perempuan. Pemimpin diskusi, saya sendiri, Riri Bernia Palosa. Pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, di Aula SMA Negeri 4 Cibinong. Keputusan yang diambil dalam diskusi oleh Direktur Fathia mengemukakan bahwa perempuan itu susah karena banyak hal yang kurang mengenakan seperti isu gender, gosip, dan pelecehan. Zaman patriarki sudah tidak diadakan lagi.
Karena banyak perempuan yang sudah menunjukkan kalau mereka bisa, tetapi sifat patriarki sudah menjadi kebiasaan bahwa laki-laki adalah dominan, di mana mereka tidak terima jika perempuan di atas laki-laki. Yang kedua, dari aktivis perempuan Alfi Puspita mengemukakan bahwa susahnya jadi perempuan yang terlalu pintar dari pria karena pria tersebut merasa harga diri mereka terinjak-injak. Kejamnya realita kehidupan perempuan karena jarang untuk dihargai. Dan jadilah perempuan apapun yang kalian inginkan. Jangan takut dengan stigma bias karena pria dewasa dan bertanggung jawab tidak akan membatasi potensimu. Yang ketiga, dari mahasiswa Davina Cahyarini mengemukakan bahwa menjadi perempuan tidak mudah, harus dituntut jadi sempurna. Dan perempuan berpendidikan tinggi sangat penting untuk bekal di masa depannya. Terkadang, perempuan hilang motivasinya untuk melanjutkan studinya karena stigma pada masyarakat. Yang keempat, dari public figure Muhammad Damario Maulid Rizky mengemukakan bahwa tidak seharusnya manusia merendahkan dan meremehkan sesamanya. Ada banyak alasan pria menganggap perempuan lemah. Biasanya sifat banyak bicara tidak pada tempatnya, disebabkan karena dia merasa bahwa dirinya adalah pusat dari segala perhatian. Tetapi perempuan bukanlah makhluk yang lemah, melainkan sosok yang tangguh yang bisa menjadi partner yang sepadan untuk laki-laki. Terima kasih atas simpulannya. Demikianlah para partisipan, acara diskusi panel yang kita selenggarakan ini telah berakhir. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu acara ini sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.